Salam Teknokreasi. Selamat pagi semuanya. Pagi ini istimewa sekali karena saya ada di rumah Bapak Hendar Priyadi, beliau dulu Wali Kota Semarang, kemudian jadi pejabat LKPP. Outsourcing tepatnya. Outsourcing. Bukan pejabat, outsourcing. Kontrak. Iya, teman-teman, kenapa saya bisa kesini? Kebetulan saya beberapa hari yang lalu di DM sama sahabat saya yang bukan Prof. Ridwan tadi ya. Soal buku. Nah, Pak Andi ada buku baru nih, Mbak. Ini bukunya. Kemudian saya terpikir untuk konten dengan Pak Andi. Saya nanti akan banyak bertanya soal buku ini. Pak Andi, selamat pagi. Pagi, Moni. Prof. Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Andi, terima kasih loh Pak, kita sudah boleh menjajah dalam tanda petik rumah Pak Andi. Kita ngonten di rumahnya Pak Andi, istimewa sekali pagi ini. Ya, Pak, mohon maaf lahir batin karena masih dalam suasana semuanya juga maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Pak Andi, ini kan saya kemarin dapat DM dari Prof. Ridwan soal model tata kelola Kota Cerdas Semarang. Ini bukunya Pak Andi. Nah, bisa cerita Pak, ini buku apa sih Pak? Oke, ya terima kasih Mbak Uni semuanya, termasuk Prof. Ridwan. Suatu ketika saya pernah ada dalam sebuah fase untuk bisa bersekolah lebih tinggi lagi di Undip waktu itu. Saya ngambil doktor ilmu sosial. Kemudian muncullah sebuah disertasi terkait dengan model tata kelola kota cerdas di Kota Semarang atau Smart City. Tapi menurut saya waktu itu kan Prof. Ridwan ini salah satu penguji saya. Ya, tuh. Menurut saya ini kok disertasi ini hanya tergeletak di rumah ya. Yang tahu paling Prof. Ridwan dan pemuji-pemuji atau promotor yang lain. Bisa nggak ya ini dibuat yang buku simple, tapi substansinya sama sehingga orang bisa kemudian bisa membaca ini dengan menarik. Nah itu saya diskusikan dengan dua sobat dan senior saya, satu Mas Bayu Kresna, satu Prof. Ridwan. Ternyata bisa. Oke, kalau gitu Prof, kalau gitu Mas Bayu, tolong tidak ada yang dikurangi, tapi juga gimana caranya bahasanya lebih simpel. Nah, kemudian diedit bersama-sama, muncullah sebuah buku dengan berapa halaman nih Mbak? 100 berapa? 100. Kita lihat ini nggak sampai 100 halaman. Oh iya, sampai yang daftar pustaka nih. Ya, sekitar 80-an. Jadi jadilah buku 80-an yang saya rasa semua orang bisa membaca dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, baik. Ya, teman-teman, saya belum membaca seluruhnya karena baru hari ini saya mendapatkan bukunya, tapi sepertinya tidak berat karena tidak sampai 100 halaman, kemudian ada foto-fotonya. Kemudian saya ke Prof. Ridwan. Prof, siap, sudah baca buku ini, Prof? Pasti sudah ya, Prof? Sejak dari soft copy. Tanggapannya apa, Prof, tentang buku ini, Prof? Ya, yang jelas kalau disertasi itu kan berat bacanya. Iya. Ini dikemas agar bisa dibaca oleh orang-orang awam. Dengan begitu kita semua itu bisa melihat kenapa kok Pak Hendy ini muncul konsep-konsepnya tentang Smart City di Kota Semarang, latar belakangnya apa, konteksnya apa kok bisa muncul yang strategi A, strategi B. Jadi lebih mudah bacanya. Sementara kalau disertasi itu kan kalau baca penuh dengan teori-teori. Latar belakang masalah gitu. Nah, jadi ini cocok untuk semua. Iya. Pak Indi, model tata kelola Kota Cerdas Semarang kan berarti mengacu dari Semarang karena Pak Indi sekitar 10 tahun lebih ya Pak ya mengawal Kota Semarang. Nah, bisa cerita Pak yang dituangkan di buku ini itu tata kelolanya seperti apa sih Pak? Ya, ide awalnya begini, bahwa saya sebagai orang Semarang yang lahir, besar, sekolah, kemudian bekerja di Semarang itu kepengen membuat Semarang menjadi lebih baik, lebih hebat. Bukan berarti saat itu Semarang nggak hebat, enggak, tapi saya membandingkan saja dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia nih. Bandung, Surabaya, waduh, dengan potensi yang ada di Semarang mestinya nggak sampai tertinggal jauh dengan kota-kota itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan arti pemimpin sebelumnya. Nggak semuanya saya lakukan karena saya pengen buat Semarang menjadi lebih baik. Nah, kemudian ketemulah beberapa akar persoalan. Mulai dari birokrasinya yang rumit, kemudian masyarakatnya jadi antipati karena melihat
namanya birokrasi itu sebuah kelompok yang eksklusif gitu, itu kan berarti harus kita simpelkan. Kemudian mulai infrastrukturnya yang tidak seperti yang diinginkan masyarakat, penanganannya masih lambat dan seterusnya. Nah, itu coba kita rumuskan, diskusi-diskusi dengan mentor-mentor kami. Kalau waktu 2012 tuh orang sudah mendiskusikan tentang smart city di dunia ini, Singapura, Tokyo, New York gitu kan. Wah, Semarang mau seperti itu, mau tak buat smart city, duitnya nggak ada. Karena pemahaman smart city yang sering disampaikan di artikel-artikel itu kan kemajuan IT, ya, teknologi, digitalisasi dan lain-lain. Ya sudah, akhirnya ketemulah sebuah definisi smart city untuk Semarang yang intinya adalah gimana caranya sesuatu yang tadinya nggak baik jadi baik, sesuatu yang tadinya ribet jadi lebih simpel, sesuatu yang tadinya membuat proses ini dipanjang-panjangkan jadi lebih cepat, tapi yang namanya digitalisasi itu tetap perlu hanya sebagai toolnya saja, sebagai alatnya. Tapi yang penting adalah perubahan terhadap pola-pola yang membuat masyarakat ini nggak suka, nggak berkenan dengan pelayanan publik itu menjadi lebih cepat. Ya. Artinya Pak Hendy sedikit mendefinisi ulang untuk Semarang ya Pak? Pemahaman saya begitu, karena kalau plek seperti di kota-kota besar di dunia ini, wah mereka investasi untuk sebuah yang namanya smart city sampai ratusan triliun gitu kan. Kapan kita bisa ini, Prof ya? Kalau tanggapan Prof Ridwan bagaimana dengan apa yang dilakukan Pak Hendy dengan sedikit mendefinisi ulang? Ya, secara konsep itu tidak berubah, tetapi melihat konteksnya ke kota Semarang. Ya. Mungkin juga bisa saja melihat kota-kota yang lain yang mungkin dengan karakteristik yang sama. Nah, itulah kelebihannya di situ. Jadi beberapa kota mungkin juga bisa melihat atau membaca buku ini yang kalau dengan posisi yang kurang lebih sama, apakah juga bisa menjadi kota cerdas gitu. Apalagi kalau kita sering asosiasikan dengan kota cerdas itu kota high-tech gitu ya. Ini memang ya tidak ke arah situ kalau di kota Semarang. Pelan tapi pasti ada. Tetapi memulainya tidak selalu harus high-tech. Tapi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dan itu tercapai. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, Pak, ini kan nanti buku pasti akan dibaca orang umum, orang awam, masyarakat umum. Nah, kalau Pak Hendy melihat manfaat buku ini untuk orang awam seperti apa, Pak? Ya, ada dua sebenarnya yang paling penting. Satu, bisa jadi bahan referensi, kan pasti banyak daerah-daerah yang kondisinya seperti Semarang waktu itu, mau melangkah cepat tapi terbentur birokrasi, terbentur resources yang ada, kemudian bagaimana menggerakkan masyarakat. Saya rasa buku ini bisa menjadi salah satu mudah-mudahan salah satu masukan buat daerah-daerah yang pengen kotanya bisa berkembang lebih baik. Yang kedua yang paling penting buat yang nemu buku ini tapi juga nggak suka bacanya, itu bisa ini loh, Bro. Kalau kita punya meja Hoyagai, kita bisa dibuat. Jangan dong, ya, ini bisa pengganjal supaya stabil. Pokoknya manfaatnya banyak sekali. Jangan dong, ini buku pasti akan memberikan insight untuk teman-teman. Saya yakin meskipun bukan akademisi ya Prof ya, bukan dosen apa-apapun, ini sudah dipermudah. Ya. Dan ini ada yang menarik. Free wifi, oh bukan ya Pak ya? Free wifi, ya. Bukan free wifi Pak. Ini ada gambar yang menarik, ini ada Pak Hendy dan ada tulisannya free wifi. 2013 itu salah satu yang kita lakukan dengan keterbatasan. Kita ketemu teman-teman Telkom, ayo Pak dibuat lebih masif Pak supaya jaringan internetnya semakin bagus, masyarakatnya memakai internet semakin banyak. Oke, terus mereka pasang hotspot di beberapa titik di kota Semarang, sekolah, taman, yang kalau kita hitung di tahun 2013 saat launching Semarang Smart City itu ada 2.300. Oh, kalau buku ini dibaca oleh pemimpin daerah, kira-kira cocok nggak Prof? Ya, meskipun tadi ya itu mulai dari bawah pembahasannya, tetapi bukan berarti tidak kekinian, karena konsep yang dibahas di dalam buku itu ya sudah sampai ke Society 5.0. Kemudian juga sudah menggunakan Garuda Smart City yang dipakai sebagai tolok ukur di Indonesia.
Sehingga bukan berarti kalau mulai dari bawah itu nggak sampai atas. Nah, jadi kalau ini dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah yang lain, saya kira juga bisa bersaing dengan Kota Semarang. Ya. Jadi kalau misalnya apa yang Bapak tuangkan di buku ini yang berasal dari disertasi, apakah bisa diimplementasikan di kota-kota lain, Pak, di Indonesia, Pak? Karena kota di Indonesia itu kan banyak sekali, kemudian juga punya spesifikasi ya, Pak. Ya, pengalaman saya jadi wali kota nih. Ya. Sebenarnya wali kota itu bisa mengarahkan sebuah kota seperti yang dia kehendaki. Jadi kalau dia menghendaki kotanya bagus, ya dia bisa buat kotanya bagus. Dia pengen menghendaki kotanya jadi kota yang nggak bagus, ya dia bisa lakukan itu karena namanya juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Nah, saya melihatnya dari pengalaman saya, semuanya tergantung dari sumber daya kita. Kalau ngomong Jakarta ya Prof ya, wah itu udah asik sekali tuh. Punya 70 sampai 80 triliun APBD-nya. Nah, kalau Semarang kan 5 triliun, duitnya cukup. Nah, di daerah lain mungkin ada yang lebih tinggi dari Semarang, ada yang kurang dari Semarang. Nah, kalau sudah ketemu yang keterbatasan gitu, ya tinggal kita fokusnya di mana. Kalau Semarang waktu itu ya prinsip pertama harus kesehatan. Kenapa? Kalau warganya sehat, pasti bisa ngapa-ngapain. Jadi apa nih yang di masalah kesehatan? Ya jangan sampai orang Semarang kalau kemudian sakit ya kesulitan berobat. Kita buat UHC, semuanya boleh berobat gratis asal di kelas 3 loh. Kemudian kita buat ambulan hebat waktu itu. Telepon 15 menit, mobilnya datang, ada kegawatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Setelah ini clear di kesehatan, ya pasti masuk di pendidikan. Begitu banyak anggaran yang kemudian kita switch ke pendidikan, supaya gurunya ya minimal hidupnya cukup, kemudian infrastrukturnya memadai, kemudian anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis, minimal juga biayanya tidak tinggi. Kalau untuk akademisi begini, ya saya yakin juga bermanfaat karena akademisi juga butuh ya masukan pertama dari tangan pertama yang menceritakan apa saja yang sudah dilakukan untuk kota cerdas. Apalagi di beberapa kampus ini sudah mulai, bukan hanya di fakultas tertentu nih yang membahas Smart City, tapi juga fakultas-fakultas lain. Nah, itu juga bisa dipakai untuk jadi rujukan kalau selama ini diajari dengan konsep-konsep yang ada di Barat, bagaimana yang ada di Indonesia. Sehingga dari situ bisa ada pertimbangan bahwa apa yang dikerjakan di Eropa, apa yang dikerjakan di Semarang, berarti ada hal-hal yang mungkin bisa diambil yang di sana, atau bahkan kita punya kekuatan di sini itu bisa diperkuat. Saya Pak Endi, Pak, mungkin kan juga tadi kembali diambil dari disertasi. Ya. Apa Pak tantangan menulis disertasi kemudian mewujudkan dalam bentuk buku yang cuma 40 halaman? Tantangan utamanya waktu itu waktu. Oh. Tapi ya saya percaya dengan jalan Tuhan. Blessing-nya adalah ada waktu hampir 2 tahun negeri kita waktu itu terkena COVID, sehingga praktis kegiatan saya di pemerintahan itu berkurang sangat jauh, terutama yang rutinitas. Ya tetap ada pekerjaan turun ke bawah, memastikan vaksinnya merata, memastikan masyarakatnya mendapatkan pelayanan kebutuhan dan lain-lain. Tapi yang lain-lain rutinitas itu kan karena kosong, saya buat fokus untuk bisa menyelesaikan kuliah saya sekaligus nyusun. Ya, Prof, mungkin ada masukan untuk ini? Ya. Atau saran untuk ini? Pada prinsipnya ini kan buku ini hasil dari penelitian, artinya secara ilmiah itu terbukti. Jadi selalu akan berkembang. Nah, nanti mungkin juga Pak Endi tidak hanya berhenti sampai di sini, karena nanti pasti ada praktek-praktek berikutnya dengan skop yang lebih luas, yang mungkin bisa untuk tambahan-tambahan berikutnya, karena penelitian dunia akademik itu kan selalu berkembang. Bukan berarti yang kemarin itu lebih kecil, tidak, tapi memang kondisi berikutnya itu yang bisa kemudian memunculkan hal-hal baru. Nah, mungkin seri-seri berikutnya kita tunggu dari Pak Endi. Oh, berarti ditunggu kesinambungannya. Iya. Jadi untuk ganjil mesilnya lebih banyak gitu ya, Pak ya? Mungkin bukan hanya kota,
nanti provinsi. provinsi, Betul. bahkan Indonesia ya Pak. Ya, bahkan Indonesia. Di, mungkin yang di luar Jawa juga harus belajar dari buku ini. Pasti. Pak Endi, satu lagi Pak, buku ini kira-kira bagaimana kelanjutannya seperti tadi Prof bilang, bakal ada seri 2, 3, 4 dan sampai 10 nggak, Pak? Ya kalau menceritakan sebuah pengalaman, hal itu mungkin Mungkin, saja. Yang menjadi kendala itu tadi waktu untuk ya, Pak. mencurahkan hasil dari pengalaman itu. Kadang-kadang bisa hari ini menyempatkan nulis, kadang-kadang lupa lagi, kadang-kadang ya udah itu. Kecuali kayak Prof Ridwan, beliau kan akademisi, waktunya hanya untuk menulis, membaca, menulis. Kita ini kan waktunya harus dibagi beraneka ragam. Prof, kalau inspirasi yang bisa diambil Prof dari buku ini apa Prof? Ya, sebetulnya kalau dari sisi teknologi informasi, penerapan sebuah teknologi informasi itu di manapun ya, itu tergantung dari pimpinannya. Jadi kalau pimpinannya tidak care, pimpinannya tidak paham, pimpinannya bahkan hanya mengandalkan orang-orang pihak ketiga, nah itu seringkali gagal. Jadi survei sudah membuktikan bahwa di beberapa proyek itu gagal. Nah kali ini itu kita belajar bahwa ketika pemimpinnya itu bukan hanya peduli, tapi juga paham dan bikin disertasinya gitu, maka tidak ada sesuatu yang perlu diragukan. Kalau seandainya Semarang, Lengkap ya Pak? kota cerdas itu dulunya awalnya memang tidak terlalu high tech, kemudian dengan sentuhan-sentuhan teknologi jadi seperti sekarang ini. Nah kita terinspirasi dari kalau mau berhasil pimpinannya harus peduli. Soal kepedulian Indonesia itu kan banyak kota yang tadi saya balik lagi spesifikasinya banyak. Nah, kalau menurut Pak Hendy, ini kota cerdas ini bagaimana sih bisa diterapkan di kota-kota lain? Yang pertama, kita nggak bisa menafikan bahwa kemajuan teknologi sedemikian dahsyat. Jadi kalau diskusi saya dengan beberapa mentor saya termasuk Prof Ridwan, ya ini pilihan Mas, kamu pakai teknologi atau enggak. Kalau kamu milih pakai teknologi pasti bisa punya kesempatan untuk bisa lebih maju, berkembang hebat kota ini. Kalau enggak ya seperti ini aja kotanya. Nah jadi kami memilih bahwa meskipun bukan hal yang menjadi prioritas, tapi teknologi harus kita pakai, kita cermati, kemudian kita pergunakan untuk kemanfaatan di dalam Semarang satu. Kalau teknologi umum apa Pak yang bisa diadopsi atau diadaptasi? Contoh yang paling sederhana kan begini. Smart city. Salah satu kebijakan kami di 2019 adalah pengadaan dan pemasangan CCTV seluruh kota Semarang. Kita mulai dari tingkat RT. Ada sekitar 11.000 CCTV pengadaan kita pasang. Apa sih manfaatnya Pak Endi gaya-gayaan? Enggak. Ternyata hari ini Pak Polisi, Pak Kapolrestabes itu merasa sangat dibantu. Apalagi setelah kita keluarkan surat keputusan wali kota untuk memaksa orang-orang yang punya CCTV swasta itu terintegrasi dalam sistem Pemkot dan Polrestabes. Jadi misalnya nih ada orang masuk kemudian ke rumah saya, ambil burung gitu ya. Nah, kemudian dia lari kemana. Itu sama Pak Polisi hari ini udah bisa deteksi. Oh dari rumah Pak Endi ketemu lagi di sini. Oh setelah itu masuk rumah sih. Oh rumahnya ini udah tangkap lah. Oh yang motor juga begitu, dan seterusnya. Jadi insya Allah ini nggak buat gaya-gayaan, tapi kemanfaatannya pasti bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk keamanan. Ya. Pak, saya ada sedikit testimoni soal CCTV itu banyak manfaatnya. Jadi rumah saya kebetulan agak sedikit gang gitu kan. Di rumah saya, samping rumah saya itu ada kebun, jadi di situ tetangganya bisa duduk. Kemudian mohon maaf ada orang naik motor masuk gitu kan lewat gang, mohon maaf begal susu, tetangga saya kena begal payudara Pak. Itu iya. Kemudian CCTV-nya bisa dilihat. Ya kemana-kemana ya, bisa dilihat. Dan itu ya masuk ke Instagramnya yang Semarang apa saya lupa. Ya, sampai masuk gitu. Jadi ketangkap kalau nggak salah. Dan itu juga dia melakukan di daerah Kalicari. Rumah saya di daerah ini, daerah Probolinggo. Memang itu bermanfaat teman-teman. Ini testimoni saya. Iya. Prof, kalau untuk teknologi apa yang bisa dimanfaatkan untuk kota cerdas ini, Prof?
Ya tadi step by step ya, Ya. step by step yang diceritakan Pak Hendi. Tetapi step by step itu mendasar. Tadi yang disampaikan Pak Hendi misalkan CCTV, itu kan sebetulnya Internet of Things. Ya. Kemudian masuk ke dalam big data. Ya. Nah sekarang ini dari big data itu kalau diolah menjadi menggunakan kecerdasan buatan, itu jadi masukan-masukan untuk pengambilan keputusan secara cepat. Oh, Ya, jadi meskipun tadi step by step dari kondisi yang mungkin kurang gitu ya, tapi kalau dilakukan dengan benar dan mendasar tadi, jadi ternyata teknologi itu akhirnya bermanfaat buat kota. Pak, kalau penerapan kota cerdas kan juga berimbas pada SDM. Ya, Seperti apa Pak SDM, kesiapan SDM yang dibutuhkan? Nanti biar bisa ditiru sama kota-kota yang lain. ya pasti ada pro ada kontra gitu ya. Ada yang kontra itu ya umumnya ya PNS waktu itu ya, yang dia sudah mendekati usia pensiun, masuk era-era kolonial gitu ya. Tapi banyak juga kok yang masih sangat tertarik update untuk bisa memahami teknologi. Nah kalau saya waktu itu ya sederhana aja, bahwa jabatan kawan-kawan ini memerlukan kemampuan berpikir yang lebih cepat. Saya kepingin kita hari ini lebih mengaktifkan komunikasi misalnya lewat email gitu ya. Ya, email itu apa? Email itu apa? Ya sudah belajar kalau mau mengikuti perkembangan. Kalau enggak, ya mohon maaf, tempatnya harus diisi yang lain. Jangan dong Pak, ya sudah kalau nggak mau belajar ya inilah, panggil anaknya atau pilih admin yang bisa menggantikan posisi itu. Jadi akhirnya mereka harus kita paksa. Dan mungkin ya hari ini mungkin teman-teman Pemkot yang punya jabatan pasti sudah lebih melek. Kalau melihat kota-kota di Jawa Tengah dan di Indonesia, seberapa besar persentase yang sudah menerapkan smart city terutama? Wah itu saya mesti buka catatan saya karena melihat ya. Atau mungkin ya mengamati aja Pak, mungkin mungkin sudah lumayan banyak gitu atau Kalau kota hampir semuanya lah. hampir semua ya. Ya, karena memang masyarakatnya pasti juga lebih terbatas, luas wilayahnya juga tidak sebesar kabupaten. Jaringan wifi-nya juga masih bisa dijaga. Tapi kalau kabupaten saya belum paham, mungkin perlu dicek data itu. Sebelum mengakhiri obrolan, saya akan minta closing statement nih dari Prof. Ridwan. Prof, soal smart city Prof, bagaimana Prof untuk implementasinya buat kota-kota lain? Kemudian apa terutama anak-anak muda bisa mempelajari tentang smart city ini Prof? Ya, kalau bercermin dari kota Semarang ya, berubah itu sulit sebetulnya. Tapi ketika kita mau berubah pada kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi, itu jauh lebih sulit. Dan kota Semarang beruntung karena mengambil keputusan untuk berubah sebelum dalam kondisi yang sulit. Dan ketertarikan, keberpihakan, dan kemampuan untuk mengelola kota cerdas itu dikuasai. Sehingga kalau ini bisa dibaca, dipelajari oleh generasi-generasi muda ini, bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk berubah. Pak Edi, tentang buku ini dan pesan-pesan untuk kepala daerah atau teman-teman yang muda-muda ini soal kota cerdas. Ya buat semuanya, terutama yang hari ini ada di pemerintahan, saya ada satu buku ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah, hasil daripada pengalaman kami di pemerintahan, bagaimana kemudian mengubah sebuah wilayah yang tadinya biasa saja menjadi lebih baik, terutama meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat kotanya maju dengan konsep bergerak bersama. Mudah-mudahan manfaat ya. Mungkin Pak Hendi akan melanjutkan aktivitasnya, jadi saya nggak bisa lama-lama untuk ngobrol dengan beliau. Bakal balik ke Jakarta Pak? Kapan Pak? Calon nanti malam. Nah, nanti malam bakal balik ke Jakarta, jadi kita akhiri dulu obrolan pagi ini. Pak Hendi, terima kasih sekali sudah boleh ngobrol soal buku dan dolan di rumah Pak Hendi. Prof, terima kasih sekali Prof sudah ngobrol. Teman-teman jangan lupa ya, beli buku ini, Model Tata Kota Cerdas Semarang, mengubah kota tertinggal menjadi kota cerdas
buku ini diambil dari disertasi Bapak Dr. Endang Prihadi SH, Pak. SE. SE, MM. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu. Ya.